Nah, suatu saat kalau ada perdarahan atau cairan, perikardiumnya akan melar, ya, setuju ya? Tapi suatu saat kan nggak mungkin dia bisa melar terus, akan maksimal. Akibatnya apa? Hari ini saya sudah bersama Dr. Andreas. Halo dok. Halo. Wes, mantap dok. Dok, hari ini kita mau belajar apa dok? Kita hari ini belajar dua topik, yaitu penanganan trauma toraks dan penanganan trauma abdomen. Oke, mantap. Harapannya apa nih dok buat rekan-rekan perawat dok? Ya, saya berharap teman-teman itu bisa melakukan, minimal hari ini saya memberikan kompetensi pengetahuannya. Nanti di hari-hari yang lain teman-teman diperlengkapi dengan kompetensi keterampilan untuk melakukan pertolongan, terutama untuk ABC-nya, airway breathing circulation-nya. Oke, mantap. Terima kasih banyak dok ya. Ya. Semoga sehat selalu dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera ya. Kita mulai saja karena waktunya setelah ini kan harus ke Zoom. Jadi pada siang hari ini saya membawa dua topik, yaitu trauma toraks dan trauma abdomen. Oke, kita tes ya. Oke, ini perkenalan singkat saya. Saya bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Saya juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 84. Mungkin sebagian dari teman-teman belum lahir ya, 84. Kemudian saya bertugas di Medan, di Bukit Barisan ya, Kodam 1 Bukit Barisan selama 5 tahun, 92 sampai 97. Kemudian mengajukan pendidikan spesialis bedah umum di FK UNER lagi 98 hingga 2004. Setelah lulus 2004, saya ditugaskan di Aceh. Ada apa di Aceh? Ada tsunami. Jadi pas tsunami saya ada di sana. Saya berangkatnya September, itu kejadiannya Desember ya. Waktu itu saya lagi operasi, terjadi gempa bumi. Oh, bayangin. Lagi operasi appendix, usus buntu terjadi gempa. Tapi karena belum waktunya mati ya enggak mati. Dan pasiennya selamat juga. Usus buntunya sudah diikat, tapi belum dipotong. Jadi kita bawa keluar, lanjutkan lagi di luar operasinya, ya di lapangan. Kemudian kembali dari Aceh, saya melanjutkan pendidikan ya 2004-2005 sampai 2008, subspesialisnya bedah toraks kardiak vaskuler. 3 tahun, 2008 lulus, 2009 kembali ke RSPAD. Tahun 2017 diajak sekolah hukum S2, Magister Hukum Kesehatan ya di UPN. Lulus 2018. Begitu lulus kok enak ya belajar hukum. Lanjut lagi S3 ya, Hukum Kesehatan Universitas Borobudur. Karena untuk ngambil S3 di UI sama UGM harus S1-nya hukum. Saya kan belum selesai. Akhirnya 2019 sampai 2021 lulus tahun lalu. Yang S1-nya terlambat ya, nggak apa-apa belakangan. Saya sudah semester 7 sekarang, sudah hampir selesai ya. Semoga tahun depan sudah selesai ya. Oke, itu perkenalan singkat saya. Nah, ini gambaran terjadinya kecelakaan lalu lintas ya, trauma mekanik yang cukup besar ya, cukup kuat. Kalau kita lihat arah motornya ke sana, sedangkan lalu lintasnya ke arah sana ya, kemungkinan si pengendara motor ini apa? Melawan arah ya. Kebetulan dia ketabrak sama mobil, mungkin pengendara mobilnya juga sedang membawa atau bermain handphone ya, terjadi tabrakan head to head, muka dengan muka. Nah, saya boleh saran kepada teman-teman yang masih mengendarai motor, saya yakin di sini kan sebagian besar mengendarai motor ya. Usahakan berjalan di pinggir jalan. Gunanya apa? Kalau jatuh dari motor, jatuhnya ke pinggir jalan, ke tepi jalan, jangan di tengah-tengah. Kenapa? Risiko terlindas. Biasanya orang kalau jatuh dari motor, jarang yang sampai meninggal dunia, itu jarang ya. Yang menyebabkan meninggal dunia itu biasanya karena apa? Terlindas tadi itu. Hati-hati ya. Oke. Ada satu fenomena yang teman-teman juga harus sadari, apa namanya? Blind spot, bintik buta, area blind. Yang dimaksud blind spot ini area di mana supirnya ini ya, truk ini tidak bisa melihat
Orang atau kendaraan yang berada di area warna kuning ini, lihat ya, di tepi kanan spion berbentuk segitiga seperti ini, di tepi kiri spion, di belakang kendaraan, di depan sekali kendaraan. Jadi kalau teman-teman mengendarai motor, usahakan, saya mohon maaf, saya di sini dulu ya, karena itu kameranya di situ, jadi nggak jalan-jalan. Hati-hati teman-teman bila mau mendahului kendaraan ini, terutama kalau harus melalui blind spot, terutama di belokan. Tolong kalau belokan, usahakan jangan terlalu dekat dengan masuk area blind spot ini. Contohnya ini ya, orang ini mengendara motor tidak menyadari bahwa pengendara truk, supir truknya tidak melihat orang ini, tidak terlihat, tertutup sama ininya, bodinya ini. Padahal dia mau belok kiri kan motornya. Biasanya kalau mau belok dilambatkan, ya enggak? Ini kan pelan ya, karena dia harus lihat arah yang berlawanan ini. Sedangkan supir truk ini akan berjalan lurus, dan biasanya tarikannya truk itu lambat atau cepat? Pelan. Yang belakang pasti ngebel-ngebel, dia gas tanpa diketahui bahwa di depannya dia ada motor. Terlindaslah ini. Hati-hati ya. Jadi selama berhenti di lampu merah, lihat di spion, jangan mainan handphone. Kalau di spion belakang ini sudah ada truk yang mendekati, lebih baik menghindar. Ya, sudah banyak kejadian orang yang berhenti di lampu merah ditabrak truk, dan biasanya karena remnya blong. Ya, hati-hati. Ada lagi fenomena yang teman-teman harus sadari, itu yang namanya highway hypnosis. Apa itu highway hypnosis? Jadi orang itu tertidur karena jalannya bagaimana? Lurus, mulus, tidak belok-belok. Hati-hati ya. Kalau Anda misalnya mau berjalan dari Jakarta ke Surabaya, maksimal 4 jam ganti supirnya, atau berhenti istirahat, dan malam harinya cukup istirahat. Kalau enggak nanti tertidur selama di jalan. Dan banyak nih kecelakaan tunggal, artinya tidak bertabrakan dengan kendaraan lain, dan yang meninggal juga cukup banyak. Ya, ingat-ingat ya, highway hypnosis. Ada satu lagi yang namanya aquaplaning. Pernah dengar? Pernah. Aquaplaning itu kalau Anda lagi mengendarai mobil, ada genangan air, jangan dikebut. Kenapa? Air ban rodanya itu tidak akan nempel di aspal, apalagi dengan kecepatan tinggi. Nanti pada saat melewati air, mungkin dia akan meluncur gitu aja, tidak nempel di aspal. Itu sangat-sangat berbahaya. Lebih baik perlahan-lahan ya, begitu ada genangan air perlahan-lahan ya. Kemudian ini beberapa contoh-contoh trauma torak. Misalnya orang ini mobilnya menabrak kendaraan di depan atau pohon, mobilnya berhenti, orangnya belum berhenti ya, dia terhenti oleh setir ya, kecuali kalau dia menggunakan apa? Safety belt ya. Ingat-ingat ya, safety belt ini menahan tubuh seseorang ini supaya dia tidak menabrak dashboardnya atau setir ya, atau terlempar keluar. Sering itu terlempar keluar, nggak pakai safety belt, kacanya pecah, orangnya terlempar keluar. Waktu dia ke belakang dulu, kemudian dia maju ke depan, orangnya terbang karena nggak pakai safety belt, nabrak kaca, keluar, terpental keluar ya, banyak meninggal. Ini salah satu contoh akibat dari trauma torak. Apa? Ada cairan di dalam rongga torak, kita sebut efusi pleura. Nah, pada trauma karena isinya darah, kita sebut hematotoraks. Siapa yang tahu membedakan hematotoraks dengan efusi pleura pada umumnya, yang lainnya? Kalau hematotoraks penyebabnya tadi apa? Darah. Bisa menyebabkan shock. Ya, ingat-ingat ya, gambarnya sama, efusi pleura. Tapi pada hematotoraks bisa menyebabkan shock. Oleh sebab itu, setiap Anda menjumpai pasien hematotoraks, jangan dimasukkan ke ruangan biasa. Harus minimal di intermediate, termonitor, tensi nadi vital sign-nya termonitor. Sehingga sewaktu-waktu kalau pasiennya shock, bisa diatasi, lakukan resusitasi.
Tapi kalau dimasukkan ruangan biasa ya sudah. Ada kejadian pasiennya meninggal, ada. Ya, kebetulan karena dianggap efusi pleura dikonsulkan ke bagian paru. Saya dikonsulkan Pak suaminya yang meninggalin istrinya. Ya, hari kedua saya datang, dokter parunya belum datang, udah meninggal di dunia. Ya, karena dia termasuk hematotorak. Dan saya dengar perawat UGD sudah memberitahu dokternya, bahaya loh dok, ini jangan masukkan ruangan biasa. Nggak mau, tetap aja. Dianggap efusi pleura jarang menyebabkan shock. Nah, sebentar ya. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang kematian berdasarkan waktunya dibagi 1, 2, 3. Yang kematian paling cepat di periode 1. Kematian di tempat, ya. Misalnya orangnya terlindas badannya, terlindas kepalanya, biasanya meninggal. Yang kedua ini yang mau kita pelajari. Kita masih punya waktu menit hingga jam. Yang tragis yang ketiga, sudah selamat melewati periode kedua, meninggal pada periode ketiga beberapa hari, beberapa minggu kemudian karena sepsis dan atau multi organ failure. Ini matinya mahal ya. Kenapa? Ya, kita harus mengeluarkan obat-obatan gamma globulin, ventilator, kadang-kadang harus cuci darah ya, gagal ginjal akut dan sebagainya. Teman-teman pernah lihat kasus seperti ini? Ada benda yang tertusuk dan tertinggal. Nah, kalau Anda menghadapi pasien seperti ini, boleh ya? Kira-kira mau diapakan nih pasiennya? Dirujuk. Ya. Loh, nggak apa-apa. Berani menjawab. Tidak takut salah. Makanya difiksasi, jangan dicabut, dibiarkan saja dibikin ajak fiksasi baru bawa ke rumah sakit. Ingat ya teman-teman. Pada saat teman-teman menghadapi kasus trauma apapun juga, apa yang harus dievaluasi? A, B, C, airway, breathing, circulation. Ada yang tahu mengapa? Kok ABC? Karena yang titik-titik yang mematikan, ya. Bukti airway, jalan napas. Kalau seorang kena trauma, hidung mulutnya terisi darah, penuh kan, tersumbat berarti kan jalan napas atasnya. Berapa menit kira-kira korbannya itu bisa bertahan hidup? Kira-kira? Wah, terlalu lama, 10 menit. 4 sampai 6 menit. Jadi kalau Anda fokus ke tempat yang salah, ya bungkus-bungkus ini ya, nanti pasiennya udah meninggal dunia. Pernah ada yang datang ke saya cerita, waktu itu dia ada luka, dia jahit di kaki. Setelah dijahit kakinya, dia bangun nih pasiennya. Mas, orangnya sudah meninggal dunia. Ya, jangan salah fokus. Luka bisa menyebabkan kematian enggak? Bisa, langsung kalau ada perdarahan, ya, pembuluh darah besar. Tapi kalau enggak ada pembuluh darah besar, bisa meninggal enggak? Bisa, infeksi, tapi tidak secepat kalau terkena A, B, C-nya. Ingat-ingat ya. Jadi begitu datang ada pasien trauma, RW-nya bagaimana? Breathing-nya bagaimana? Circulation-nya bagaimana? Nah, berikutnya, benda-benda seperti ini tadi sudah dikatakan ya. Jangan dicabut. Mengapa Bu tidak boleh dicabut? Dapat menambah perdarahan. Iya, jadi kalau dia menancap di pembuluh darah, dia sudah menjadi tamponnya. Jangan dicabut. Nanti tamponnya hilang. Ya, pasiennya meninggal dunia. Jangan seperti yang dijelaskan di TV. film, ya. Semua lihat nanti ada film-film, termasuk film barat. Semuanya dicabut. Dan herannya menang lagi ya. Waktu dia tembak-tembak. Itu film ya. Nah, teman-teman ingat dicabutnya di mana? Di kamar operasi. Ya tentu saja orangnya dibius dong, kasihan. Dan biasanya yang dibuka bukan langsung ditarik begini, dibuka di tempat lain. Karena dikhawatirkan mungkin dia nancap di pembuluh darah. Sudah disediakan klem dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang menjelaskan kenapa orang itu bisa selamat di periode kedua, tapi meninggalnya di periode ketiga. Coba perhatikan. Jadi kalau ada seorang pasien korban kecelakaan, terjadi gangguan pada toraksnya, di mana airway, breathing, circulation-nya bisa seluruhnya terganggu atau salah satu, salah dua, ujung-ujungnya pasien bisa mengalami hipoksia. Pada saat dia mengalami hipoksia itu apa?
Tubuh manusia merangsang keluarnya apa ini? Sitokin. Ini yang disebut badai sitokin. Pernah dengar ya? Kapan dengarnya? Nah ya ini COVID ini hipoksia. Ini slide-nya keluarnya 2009 ya. Saya bergabung dengan AGD 2009 pas ngadakan pelatihan di Pertamina Pusat. Ya, akpernya sana. Ini sudah ada. Ujung-ujungnya nanti dia merangsang keluarnya badai sitokin, IL-1, IL-6, interleukin 1, interleukin 6 meningkat. Kalau dia ke paru-paru menyebabkan distres napas, ARDS. Kalau dia beredar ke seluruh pembuluh darah sistemik menyebabkan SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Ini sejenis sepsis tapi bukan disebabkan karena kuman. Ya. Bisa shock nggak? Bisa, sepsis saja bisa shock. Dan yang terakhir kemungkinan mengalami multi organ failure. Ya. Kalau orang mengalami multi organ failure, contohnya pada COVID apa? Gagal ginjal akut. Ya. Bisa hipoksia. Jadi jangan biarkan pasien Anda jatuh terlalu lama di hipoksia. Ya mungkin orangnya selamat saat itu, tapi ujung-ujungnya mati ini. ARDS, SIRS maupun multi organ failure. Ya. Nah, yang mau kita pelajari bagaimana penata laksanaan sehingga orang itu tidak jatuh dalam keadaan hipoksia terlalu lama. Traumatoraks dibagi dua, ya, secara garis besar tumpul dan tembus. Mana yang lebih berbahaya? Tumpul. Kenapa? Karena diameternya lebih besar. Jelas. Orang yang ditusuk dengan ditabrak kereta api, mana yang lebih mematikan? Kan tumpul ya. Berikutnya, gaya yang diteruskan setelah dia menumbuk kulit, dia meluas. Hati-hati. Dan yang paling sangat berbahaya apa? Tahu? Tidak ada tanda-tandanya. Hati-hati, terutama di ambulans ya mas. Jangan dikira kalau dadanya ini mulus, oh nggak apa-apa. Hati-hati, jebakan, tumpul. Ya, apalagi kalau dia terlindas, ada riwayat terlindas. Mungkin saja dia pakai baju tebal sehingga jejak bannya nggak ada, nggak terlihat. Bajunya tebal, tapi dia sudah ruptur mungkin ya, ruptur paru, ya, perforasi dan macam-macam. Nah berikutnya, kalau trauma tembus yang dirusak adalah yang ditembus saja, yang dirusak yang ditembus saja, tapi penampilannya lebih seram ya. Berikutnya trauma ledakan, apa penyebabnya? Granat. Jarang ya, yang sering aja gas LPG. Kalau ibu masuk ruangan mencium bau gas, apa yang pertama kali lakukan? Gas LPG dibuka pintu jendelanya dulu. Ya, baru dilepas konektornya. Tidak perlu dites, ya. Dan jangan sekali-sekali menghidupkan listrik. Ya, nanti ada percikan di balik itu. Ingat-ingat ya. Ada satu pertanyaan lagi, Mas. Kalau mengisi bensin, ini naik mobil ya, isi bensin. Mencium bau gas bensin di dalam mobil, apa yang pertama kali lakukan? Buka jendela, buka kaca, apalagi yang penting? Matikan mesin. Kenapa? Iya, aliran listriknya dimatikan. Kalau Anda hidupkan mesinnya sedang ngecas HP, terus kabelnya udah mulai goyang-goyang gitu ya. Wah, kalau ada percikannya terbakar. Ingat ya, kalau kita mencium bau gas di mobil berarti ada gas. Begitu dikenai percikan api, terbakar. Ingat-ingat ya. Ini demi keselamatan. Soalnya mungkin saja luka bakar itu selamat orangnya, tapi dampak luka bakarnya itu yang nggak enak. Pernah lihat ya orang-orang yang kena luka bakar ya? Apa? Grade yang 3 itu ya. Lengket ini, lengket-lengket semua, meleleh, telinganya meleleh dan sebagainya. Waktu Merapi itu meletus itu ya. Apa? Aliran lahar dingin atau pedus gombel ya? Apa? Pedus gombel ya? Pedus gombel. Saya datang itu ke tempatnya siapa? Mbah Marjan itu. Ingat-ingat merek sirup ya. Saya masuk ke bunkernya itu, ya, ada 2 orang mati di situ, dekat kamar mandi, dekat itu. Jadi nggak bisa nahan panasnya Merapi waktu itu, ya. Oke, itu juga trauma bentuknya, ya. Nah, berikutnya kita belajar anatomi secara sederhana. Bagaimana menentukan tulang rusuk pertama? Siapa yang tahu?
Di bawah klavikula. Setuju saya. Benar juga. Masalahnya kalau orangnya lemaknya tebel 10 cm atau pernah lihat orang gemuk sekali nggak? Besar. Nggak bisa dirabas ya. Jadi Anda menggunakan yang tengah ini. Ya, pakai jari telunjuk. Telusuri perlahan-lahan dari tengah ini. Nah, di sini ada tonjolan. Tonjolan seperti polisi tidur, ya enggak? Ya kan? Apa itu tonjolan? Saya jelaskan ya. Tonjolan ini adalah pertemuan antara manubrium sterni dengan corpus sterni. Tapi dia nggak lurus, tapi begini, membentuk sudut. Sudut bahasa Latinnya angulus. Bahasa Inggris angle ya. Namanya penemunya Louis, jadi angulus ludovici. Ludovici gitu ya tulisannya ya. Kanan kirinya kosta berapa? 2. Ya, 2 benar. Di bawahnya kosta 2, ruang antar iga ICS berapa? 2. Di bawah kosta 3 ICS 3 dan seterusnya. Bisa ya? Jadi begitu Anda temukan angulus ludovici, kosta 2, di bawahnya kosta 2, ICS 2, 3, 4 dan seterusnya. Udah, sudah bisa menentukan lokasi traumanya. Ya, berikutnya. Apakah cukup menentukan ICS-nya? Belum dong. Kalau koordinat kan terdiri dari X dan Y. Ingat matematik ya, SMP ya. Ada X, ada Y. Nah, untuk bantuannya pakai garis-garis ini. Ya. Contohnya ini ya, tanda panah ini. Tentukan lokasi traumanya di sini. Lokasinya di mana? Ini angulus ludovici, ini kosta 2. ICS 2, 3, 4, 5. ICS 5 ini. Dan dia tepat di garisnya linea tengah-tengahnya klavikula. Linea mid klavikula kiri. Jadi lokasi traumanya ICS 5 linea mid klavikula kiri. Bisa ya? Seandainya nggak tepat di tengah ini, di sini, di lateralnya. Ya nggak apa-apa. ICS 5, 2 jari, lateral linea mid klavikula kiri. Bisa ya? Kalau lokasinya nggak di lateral, di medialnya juga nggak apa-apa. 2 jari, 3 jari medial, linea mid klavikula kiri. Kalau lokasinya lebih dekat ke arah ketiak depan sini, ya, ICS 5, linea axillaris anterior depan. Kalau misalnya 1 jari di depannya, ya 1 jari depan linea axillaris anterior. Ya, bisa ya? Nanti saya tunjukkan apa gunanya sih menentukan lokasi-lokasi seperti itu. Saya kasih contoh. Batas jantung normal. Sebelah kanannya mana? Ini. Parasternal kanan. Batas jantung kiri, linea mid klavikula kiri. Batas atasnya ICS 3. Batas bawahnya arcus. Nih. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya ada benda nusuk di situ, berarti yang ketusuk jantungnya. Saya bilang jantung normal ya. Tapi kalau jantung bawaan, dari kiri ke kanan ini penuh jantung. Ya, ditusuk manapun kena jantungnya. Makanya orang-orang kalau pasang besi harus hati-hati. Pasien-pasien dengan dekom itu hati-hati. Jangan sampai ketusuk jantungnya. Ingat ya, batas jantung normal tadi. Batas antara rongga toraks sama abdomen apa namanya? Ada yang tahu? Diafragma. Bentuknya apa? Cembung. Apa dampaknya karena bentuknya cembung? Setiap trauma di bawah ICS 4, di bawahnya ini, Anda harus hati-hati abdomennya. Karena dia bentuknya gini. Nangkap ya? Abdomen kalau sudah di bawah ditusuk. Nah, ICS 4 pada laki-laki patokannya apa mas? Puting susunya. Betul. Kalau wanita mohon maaf, nggak bisa ya. Puting susu wanita belum tentu di ICS 4. Bisa 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Loh iya memang kenyataannya, coba nanti dihitung ya. Nggak sama. Jadi kalau ada laki-laki ditusuk di bawah puting susunya di kanan, kemungkinan kena apa aja mas? Parunya, apalagi? Livernya, gitu. Jangan hanya mikir parunya yang ketusuk, livernya juga. Jadi langsung konsul digestif. Ya, bisa dimengerti ya? Nah kalau dari belakang patokannya apa? Ini tip skapula, ujungnya skapula ini. Hati-hati kalau orang ditusuk di bawah ini. Area belakang abdomen apa namanya? Retroperitoneal. Isinya apa? Ginjal, aorta, vena cava,
inferior. Jadi kalau Anda lihat pasien ditusuk punggungnya di bawah tip scapula, hati-hati ginjal, aorta, vena cava inferior. Jadi jangan hanya mikir parunya doang. Nangkep ya? Mikirin juga ada abdomen belakang. Karena itu yang menyebabkan kematian, karena kelewatan, nggak tahu. Dipikirnya urusannya dengan dada aja. Padahal bentuk diafragma itu cembung. Lanjut ya. Yang namanya airway ini loh, warna kuning. Ya. Sampai mulut, hidung itu airway. Ini kalau tersumbat berapa menit tadi? 4 sampai 6 menit. Nah, yang B yang ini, paru-paru. Paru-paru kita itu berada di dalam suatu ruangan. Tekanannya negatif, normal. Bisa jadi positif enggak? Bisa kalau ditusuk. Dus. Masuk kan udaranya. Tekanan jadi positif, paru-parunya kempes, kolaps, gembos. Ya. Bisa selain ditusuk, apalagi contohnya paru-parunya yang bocor. Misalnya karena TBC, ya, terjadi fistel. Ya, fistel bronchopleural fistel. Ya. Udara masuk di sini, paru-parunya menjadi kempes. Kedua-duanya namanya apa, Mas? Pneumotoraks. Ya, pneumo udara. Toraks itu rongga toraks. Lanjut. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan mau menolong pasien kan? Yang perlu diketahui apanya? Diagnosa kerjanya dulu dong. Iya gak? Masa langsung pasang infus needle thoracentesis? Gak mungkin. Modalnya ini ABC itu modalnya cuma ini, inspeksi, lihat dengan mata. Ininya pucet konjungtivanya, curiga apa Bu? Anemi. Perdarahan, langsung trauma. Ini bibirnya biru, curiga apa? Hipoksia, sudah kekurangan oksigen, hati-hati, sebentar lagi mungkin apnu. Lehernya, vena jugularisnya distensi, curiga apa? Tamponade jantung, tension pneumotorak, gitu ya. Berikutnya, lihat dadanya, turun, kan leher sudah. Dadanya salah satunya mengembang, besar, tapi tidak bergerak, curiga apa? Tension pneumotorak, ya. Dadanya sama kiri kanan, tapi salah satu diam, nggak bergerak, curiga apa? Bisa hematotoraks, bisa pneumotorak, diam, ya. Kemudian kalau ada tadi itu flare chest, kalau ada gerakan paradoksal, itu flare chest. Terus auskultasi, pakai stetoskop. Kalau Anda dengarkan di dada, salah satu dada tidak terdengar suara paru atau suara napasnya, curiga apa, Mas? Pneumotoraks, bisa hematotorak di parunya ini ya. Kan kita bicara tentang torak. Kemudian palpasi pakai tangan. Kalau enggak ada stetoskop pakai apa? Ya telinga kita tempel di dadanya. Tapi izin dulu suami atau istrinya. Jangan asal buka baju tempel ya, bahaya. Nanti narasinya berbeda. Di foto narasinya berbeda. Kemudian palpasi. Kita raba, ada krepitasi di tulangnya, artinya ada fraktur. Kalau di kulitnya, ketek kulitnya ada emfisema subcutis, ada kebocoran pleura atau kebocoran airway, jalan napas. Perkusi, pakai ini, ketukan di ruang antar iga. Kalau di bawahnya pneumotoraks, udara, bunyinya hipersonor, tong kosong, gampang kan? Kalau hematotoraks, di perkusi, bunyinya redup, dullness. Gampang atau susah? Gampang. Jadi bisa dikerjakan di lapangan enggak tanpa foto radiologi? Bisa. Jangan pakai alasan nggak ada ronsen. Kalau Anda perkusi redup, ya, redup ya. Terus orangnya shock, curiga apa? Tadi hematotorak. Anda perkusi nyaring, orangnya shock, curiga apa? Tension, gitu. Udah pakai itu semua, tinggal cari jarumnya aja. Lakukan needle thoracosintesis. Perlu foto torak? Ronsen? Nggak perlu ya. Nangkep ya? Semuanya lewat ini. Jadi kalau di lapangan jangan bilang nggak ada fasilitas, nggak bisa mengerjakan apa-apa. Ya, nggak ada alasan. Di puskesmas pun bisa dilakukan pertolongan ABC.
Oke, lanjut ya. Kalau misalnya rumah sakit kabupatennya jauh ya misalnya orangnya itu jatuh dari pohon tapi dia lagi mendaki gunung. Kalau ada tensi pneumotoraks, masa diturun bawa ke rumah sakit dulu? Ya, kalau ada jarum langsung kerjakan di tempat. Ya, misalnya. Jadi ingat, Anda harus cek A, B, C. Untuk B-nya bisa menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Setelah ini teratasi, A, B, C-nya, baru Anda minta pemeriksaan ini. Ototorak, EKG, eko, USG, analisa gas darah, dan sebagainya. Jangan pasiennya lagi shock, ambil analisa gas darah. Ya biasanya pasti asidosis. Ya, oke. Flail chest itu artinya, maksudnya definisinya adalah patah tulang iga minimal 2 tulang, minimal 2 tempat. Minimal itu artinya tidak boleh kurang. Nah, udah nangkep ya. Jadi kalau patahnya 4 tulang, 1 tempat, termasuk flail chest enggak? Tidak. Yaitu namanya multiple fracture costa. Flail chest itu artinya tulang yang lepas dari sangkarnya. Jadi pada saat yang lain, misalnya kita inspirasi, yang flail ini seperti turun ke bawah, padahal sebenarnya tertinggal. Pada saat ekspirasi yang lain turun, yang ini naik, padahal dia tertinggal di atas. Gerakan yang berlawanan ini namanya paradoksal, gerakan berlawanan. Kalau mau lihat di YouTube, ketik di YouTube paradoxical movement, bahasa Inggris ya, in flail chest. Ada gambar pasiennya, bukan animasi ya, benar-benar pasien. Lanjut. Nah, contohnya ini ya. Kalau bisa ini agak dimatikan Mas lampunya ya, supaya tidak terlalu, ya agak gelap dikit. Lihat ya, belakang patah, samping patah, belakang patah, samping patah. Ini termasuk flail. Tetapi pada flail chest yang berbahaya bukan patah tulangnya, tapi bercak putih ini apa? Perdarahan. Ini yang disebut contusio pulmonum, memar paru. Ya. Jadi apa yang terjadi pada saat paru mengalami memar? Pecah pembuluh darahnya, sehingga darah yang mengandung O2 campur dengan darah yang mengandung CO2. Terjadilah yang namanya shunting. Shunting itu tulisannya SHUNTING, bercampur. Berfungsi enggak paru-parunya? Tidak. Jadi semakin luas kontusionya, semakin jelek pasiennya. Walaupun dia masuk ventilator, enggak berfungsi. Itu pecah semua pembuluh darahnya. Ya, ingat peristiwanya Pak Sofan Sofian? Dia meninggalnya bukan kata patah tulangnya, tapi kontusio pulmonumnya. Oleh sebab itu, ingat sekali lagi, kalau naik motor di pinggir jalan, jangan di tengah-tengah. Kalau jatuh di tengah, bahayanya apa? Terlindas. Ya, kalau sudah terlindas truk, biasanya alamat ya. Artinya nggak ke rumah sakit, dibawa diotopsi. Ya. Wah, saya mau cerita banyak sebenarnya, tapi waktunya. Oke, lanjut ya. Nah, karena dia nyeri, tolong berikan anti nyeri. Kalau enggak, orangnya nggak mau gerak, nggak mau napas. Ya dong, setiap mau narik nafas nyeri, geser. Nah, kalau teman-teman mau bantu mengurangi gerakan paradoksalnya, beri kasa yang tebel di daerah yang flail, kemudian pakai plester coklat itu leukoplast, di plester, mengurangi gerakan paradoksalnya. Ya, tapi jangan seluruh tubuhnya seperti mumi, hanya di daerah yang flail. Ya. Dan kalau gagal napas, cepat masuk dalam ventilator. Nah, ini ada satu kondisi, jangan tunggu gagal napas. Apabila ada flail chest dengan ini, harus segera masuk mesin. Apa penyertanya? Shock, traumanya banyak, cedera kepala berat, penyakit paru yang berat, patah tulangnya banyak, usianya tua. Segera masuk ventilator. Jangan tunggu apnu. Ya, kalau di ambulan langsung intubasi. Kalau orangnya tua ya, ada flail chest, intubasi. Kalau enggak, nanti jatuh dalam keadaan hipoksia. Matinya mati mahal. Ya, mati mahal artinya bisa jual-jual macam-macam ya. Jual mobil, jual rumah. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini harus dioperasi. Tidak bisa lepas dari ventilator kalau tidak difiksasi. Ini bisa clipping, Judet, ini Sanchez ya. Nah, ini mengulang tadi, setiap trauma tembus di bawah puting susu, nipple ya. Hati-hati, kematian lebih banyak karena cedera intraabdomen ya. Ini ada seorang bapak, kakek eyang ya, opung, yang ditusuk
punggungnya. Dan benda yang menusuk tubuhnya itu tertinggal. Namanya cedera impalement. Jangan dicabut ini. Kenapa? Dia punya efek tampon. Ya. Nah, ini bersyukur opa yang kakek. Kenapa? Enggak. Kalau tercabut bisa perdarahan atau tusuk lagi. Dia enggak? Hati-hati ya. Pembunuhan yang paling sadis didasari apa? Sakit hati. Hati-hati mulut kita. Jangan menyakiti orang. Mungkin orangnya diam. Kayak nerimo ya. Belum tentu loh di belakang bisa ditusuk. Ingat ya, sudah banyak orang, ada yang 26 kali tusukan. Ingat ya, seorang wanita. Itu yang bunuh itu pasti orang sakit hati, pasti. Ini mungkin ganggu istrinya orang ya. Tusuk. Ini Surabaya. Ini pisaunya angkatan laut. Nah, jangan ganggu istrinya tentara ya. Lihat ya, kalau ditangani dengan tepat, lihat, selamat orangnya ya. Senyumnya manis ya. Berikutnya, open pneumotorak. Ini ada orang yang ditusuk dari belakang ya, bukan hanya lagu ya ditusuk dari belakang. Benar-benar ada. Open pneumotorak itu apa prinsipnya? Ada lubang di mana udara bisa masuk tapi bisa keluar. Tuh, prinsipnya. Ya. Karena udara masuk, paru-parunya tekanan menjadi positif, paru-parunya kempes. Inspeksinya apa? Ya, orangnya pasti sesak napas, parunya kempes. Apalagi dada sebelah kanannya ini tidak mengembang. Kalau diperkusi, nyaring. Kalau dia auskultasi, suara napasnya turun atau hilang. Gampang kan? Iya. Kan tidak perlu fototorak kan? Ya, oke, lanjut ya. Nah, penanganan juga sederhana. Tutup di 3 sisi dengan kasa steril yang kedap. Kalau nggak punya kasa steril ya kasa dulu. Kasa yang apa? Kasa dulu baru plastik ya. Di 3 sisi ya. Dan jangan sekali-sekali luka di dada dijahit. Kecuali sudah terpasang WSD dulu. Tapi Anda lihat dulu ya WSD-nya berfungsi nggak ya? Lihat ininya, gerakan airnya, undulasinya. Kalau dia tidak berfungsi, buka aja jahitannya. Misalnya kiriman dari luar. Ya, oke. Berikutnya, ini yang berbahaya, tension pneumotorak. Kenapa berbahaya? Coba Anda lihat. Ada udara, ada lubang di dinding dada, di mana udara bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Ya, jadi dinding dadanya ini, yang lubang ini seperti ventil atau klep. Bisa masuk udaranya, tapi nggak bisa keluar. Itu kan ventil bad ya kerjanya. Apa akibatnya? Tekanan udara di sini makin lama makin tinggi, menyebabkan tension. Karena menyebabkan tension, dia akan mendorong dinding dadanya kedorong kemana-mana. Dadanya besar, bulging, tapi tidak bergerak. Kemudian dia juga dorong ini mediastinum, isinya jantung. Kedorong ke sini, paru yang ini ikut terjepit. Mediastinum, jantungnya kedorong, vena cava superior inferiornya juga kedorong. Selang air, kalau kita dorong-dorong terus apa yang terjadi? Bukan terputus, tertekuk. Ya benar ya, ketekuk ya. King, bahasa anestesinya. Makanya ada ETT non king. Nggak bisa nekuk. Nah, karena ketekuk, darah tidak bisa turun dari kepala maupun tangan, nggak bisa masuk ke jantung. Dari bawah juga nggak bisa. Darah yang masuk ke jantung berkurang, cardiac outputnya akan turun. Pasien bisa mengalami shock. Ya, oke. Nah, kalau orang ini masukkan dalam ventilator, diintubasi, masukkan ventilator, apa yang terjadi? Kalau ada lubang di sini seperti ventil, keadaan pasiennya makin buruk. Dikasih tekanan dari mesin. Makin lama makin banyak di sini, makin cepat shocknya. Nah, bagaimana ngatasinya? Ya, gembosin, buat kontraventil. Nah, maaf ya, kalau di buku yang baru di ICS 5. Tapi ICS 5 cukup sulit nyarinya, apalagi di samping. Saya lebih menganjurkan di depan. Kalau di sini nanti begini, ketekuk nanti pakai aboket nomor 14. Ini ya, nanti kalau jawab ujiannya ICS 5 ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini cari dulu angulus ludovisi, terus Anda ke kiri, Costa 2 kan.
cari linea med clavicula tengah-tengahnya. Tapi jangan tusuk di kosta 2, tusuk di bawahnya kosta 3. Kemudian Anda mundur sedikit, masukkan ke atas ICS 2, jangan dari 2 loncat ke 5 ya. Jadi kenapa tidak boleh kosta 2 ke bawah? Kalau Anda tusuk kosta 2 ke bawah, di masing-masing kosta itu ada arteri dan vena, nanti ketusuk. Di kosta 3 aja naik ke atas, ini kosong atasnya ya. Terus setelah itu Anda lepas mandrinnya, besinya itu. Tapi kan goyang-goyang ya. Ya kan goyang-goyang. Anda ambil spet 2,5 cc. Yang kecil, spet 2,5 cc. Lepas karetnya, tinggal tabungnya. Pelan-pelan ya. Kemudian potong tengah-tengahnya. Anda cari yang ada kakinya 2 itu. Bisa bayangin enggak? Iya dong. Spet itu kan ada kakinya. Nah, itu letakkan di luarnya aboket. Sehingga aboketnya nggak goyang-goyang. Jadi sebagai spaleknya. Ya, terus diplester kakinya. Ambil infuset. Sambung di aboket infusetnya. Nah, yang di ujungnya sana yang ada tetesannya, potong, buang. Sudah? Ambil 1 botol infus yang plastik. Potong pinggirnya, buang sepertiga. Masukkan ujung infuset ke dalam infus tadi. Terus diplester. Anda sudah buat mini WST. Bisa jarak jauh itu, stabil karena ada spetnya tadi. Ya. Tapi kalau diletakkan di pinggir sini, lah orangnya gerak-gerak gini tertekuk itunya kalau di pinggir sini. Kecuali dia pasang WST beneran yang gede itu. Ya. Oke, lanjut ya. Tindakannya tadi itu gembosin itu namanya needle thoracocentesis. Pakai aboket nomor 14. Jadi tolong waktu intubasi di sebelahnya sudah siap aboket. Kalau diintubasi tiba-tiba tensinya drop, ini tension yang menyebabkan. Karena pasiennya shock. Bisa pasang infus enggak nih ngatasinya? Bisa? Diresusitasi dengan cairan? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang vena cava superior inferior ketekuk gini. Kalau di kaki masuknya lewat sini. Kalau di tangan masuknya lewat sini. Lah ketekuk gimana? Ya, lanjut ya, lanjut. Harus cepat ini waktunya. Lihat ini ya gambarnya ya. Nah, hematotorak tadi bisa menyebabkan apa? Membedakannya dengan tension bagaimana cara membedakannya? Sama-sama shocknya. Dengan apa? Perkusi. Kalau hematotoras perkusinya dullness. Anda cari infus. Pasang infus sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu transfusi darah setelah dicek HB-nya. Tapi kalau nyaring, Anda cari apa? Iya, aboket nomor 14. Ya, beda penanganannya. Kalau tension, dia karena terjadi apa? Vena cava superior inferior ketekuk, darah nggak bisa masuk. Jadi jangan sembarangan semua dipasang infus aja. Lihat, Anda perkusi aja, dung 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 dung. Pakai aboket. Ya, dep 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 dep, dep bunyinya. Wah, ini darah nih. Saya nangani pasien yang satu-satunya tertembak di bom Sarina itu. Saya nangani langsung, ini ada lubang luka tembaknya di ini puting susu misalnya, di bawahnya persis. ICS berapa berarti? 5 di bawahnya. Yang tertusuk apa kemungkinannya? Yang tertusuk. Yang tertembak apanya? Di kanannya. Parunya dan livernya. Saya konsul langsung digestif. Oleh digestif langsung dibuka tanpa USG. Betul, ruptur hepar. Itu tensinya tinggal 60/0. Saya pasang WSD, saya perkusi kan, redup, keluar 900 cc. Orangnya shock. Wong internal bleeding di perut, tertembak kan livernya, parunya juga tertembak. Oke, 6-6-nya semua selamat ya. Nah, tamponade jantung ini yang terakhir. Jantung punya selaput, namanya perikardium, ya enggak? Nah, suatu saat kalau ada perdarahan atau cairan, perikardiumnya akan melar, ya, setuju ya? Tapi suatu saat kan enggak mungkin dia bisa melar terus, akan maksimal. Akibatnya apa? Cairan atau darah itu akan menekan jantungnya, sehingga kontraksi jantung terganggu. Kalau di auskultasi, bunyi jantungnya kira-kira seperti apa? Pelan, jauh, duk-duk, duk-duk, kan nggak bisa, duk-duk, 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 nggak bisa, karena ada darah, cairan. Kalau dibiarkan terus, pasiennya mengalami apa?
Pasti belum tidur kemarin. Ya, jaga, Mbak. Nah, saya kasih obat pertanyaan. Loh, dikasih pertanyaan itu sama dengan dikasih kopi. Meningkatkan adrenalin. Sampai lupa pertanyaannya. Apa? Kalau dibiarkan terus pasiennya ngalami apa? Shock. Karena dia relatif lambat mompanya, berarti darah yang turun dari atas juga lambat. Jadi relatif terbendung venanya. Jadi apa yang Anda lihat? Vena jugularisnya juga distensi. Pasiennya bisa mengalami shock yang kardiogenik, nggak bisa mompa. Kalau Anda lihat ECG monitor, nanti kalau yang bisa baca tulisannya begini, low voltage, kecil-kecil gambarnya. Hati-hati, itu mungkin mau tamponade sebentar lagi, ya. Tindakannya bagaimana? Perikardiosintesis. Anda berdiri sebelah sini, pasien cari Avocat sama SPED 20 cc, tusukkan di bawah subsipoid ini, proses subsipoidus, arahnya ke arah jantung. Kalau saya di sini ke sana 45 derajat, sambil nusuk pelan-pelan Anda aspirasi bersamaan ya, nusuk aspirasi. Begitu ada darah atau cairan, lepas dulu SPED-nya, buang isinya. Kalau dia tetap cair, lanjutkan. Karena darah tidak bisa beku di intraperikardium. Kalau di dalam, kalau Anda lihat beku, berarti jantungnya yang Anda sedot. Kalau diteruskan, apa yang terjadi, Mas? Nyawanya masuk dalam SPED Anda. Itu. Nyawanya kesedot. Apalagi pakai suction ya. Shoot ya. Rohnya masuk ke tembok. Ya, keluar judul film apa? Terjebak di tembok UGD. Nah, berikutnya ya, target kita ini hemodinamik stabil, ya, ingat-ingat ya. Tapi tanpa menggunakan adrenalin, vaskon dan sebagainya. Anda cek analisa gas darah kalau orangnya sudah stabil ya. Kalau dia pH-nya di bawah 7,2, atasi asidosisnya dengan pemberian apa? Big nut, natrium bikarbonat, 1 mg per kilogram berat badan. Kalau Anda resusitasi, Anda kasih adrenalin, tidak naik-naik tensinya, pikirkan, berikan Big Nut. Kenapa? Orangnya sudah terlalu asidosis. Anda kasih adrenalin, tidak akan berfungsi adrenalinnya. Anda berikan Big Nut, gampang ngafalkannya. 1 mg per kilogram berat badan. Orangnya berapa sih? 50 mg, bolus. BC lagi, RJP lagi. Berapa kali itu saya menggunakan itu berhasil. Pasiennya kembali. Tapi ada yang mungkin sudah waktunya mati ya, hilang lagi. Rata lagi. Karena terlalu lama asidosisnya. Karena pH di bawah 7,2, sel-sel itu tidak berfungsi, tidak bisa bekerja, metabolisme sel. Ya, dia menjadi anaerob, terlalu anaerob nggak bisa. Laktatnya kalau lebih dari 2, biasanya orangnya cenderung akan mati. Kayak seperti anggota angkatan darat yang ditusuk itu, ininya laktatnya 8. Saya mengatakan sebentar lagi mati dia. Mati, meninggal lagi. Ditusuk ya. Kemudian PTA-PTT-nya dicek, kalau memanjang ya berikan fresh frozen plasma. Jangan biarkan pasiennya hipotermi, kedinginan, ya. Di kamar operasi ditelanjangi, dikasih betadine, dingin semuanya. Pasang infusnya dingin. Kemudian pasang kateter urin. Isinya dibuang, tulis jamnya, nanti dihitung. 1 cc per kilo per jam. Ya, jangan biarkan pasiennya hipotermi. Saya menduga anaknya Gubernur Jawa Barat meninggal karena hipotermi, kedinginan. Masuk di sungainya apa? Di Swiss itu hipotermi. Bradikardi semaput orangnya, ya walaupun pintar renang percuma juga. Lanjut ya, waktu soalnya. Trauma abdomen ini lebih sering organnya terkena. Kenapa? Karena dia hanya dilindungi oleh kulit dan lemak, ya enggak? Kalau dada kan ada tulangnya ya, tulang dan tulang ya. Kalau di perut hanya dilindungi oleh kulit dan lemak. Ingat ya, lemak itu sifatnya shock breaker, peredam. Jadi teman-teman yang perutnya langsing hati-hati, jangan sampai terlindas. Loh, saya ngingetin aja. Yang gemuk ya tetap berhati-hati. Itu shock breaker, peredam. Saya punya pasien, ibu-ibu, orangnya gemuk, terlindas 2 kali ban. Alphard lagi, yang lindasi Alphard. Selamat, nggak ada yang patah, nggak ada yang patah tulangnya. Jadi karena lemak, ya memang iya. Hati-hati ya, kematiannya bisanya perdarahan. Sayangnya perdarahan di abdomen
lambat menimbulkan peritonitis. Jadi kalau Anda raba, ini supel ini, tidak defense. Kecuali kalau gasternya yang pecah. Tapi kalau darah, begini-gini, nggak apa-apa ya. Hati-hati ya, itu jebakan. Bisa menyebabkan kematian. Karena shock. Nah ini pembagiannya 4, dibagi 4 melalui pusar ya. Kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah. Ternyata secara anatomi memang dinding depan abdomen, batas atasnya itu melalui garis di antara 2 puting susu. Nah, puting susu itu pada laki-laki adalah ICS 4. Jadi hati-hati. Lihat ya. Ini ya. Di belakang dada ini sudah lever. Ini. Di belakangnya ini, dada yang kiri ada lambung, ada liem. Hati-hati. Karena bentuk diafragmanya. Kalau samping batasnya ICS 6. Kalau belakang tip scapula, ya, ada ginjal dan lain-lain. Nah, ingat ini kalau dibagi 4, ya, kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Bayangkan, ingat-ingat kemungkinan apa yang ketusuk. Kalau kanan atas hati-hati, bisa bleeding, bisa shock. Kiri atas juga hati-hati. Ada lien, ya, lambung. Ternyata abdomen kita dibagi, di depannya peritoneum namanya ruang intraperitoneal. Ini bisa peritonitis di sini. Bisa shock juga. Ya. Tapi ingat ya, perdarahan itu lambat menimbulkan peritonitis. Yang di belakangnya peritoneum tidak bisa peritonitis ini. Tapi bisa shock karena ada aorta, ada vena cava inferior, ada apa lagi? Ginjal. Di bawahnya pelvis. Jangan sampai pelvis juga terlindas. Bisa shock, bisa 4 liter. Ya. Yang nomor 5 apa yang bisa shock? Femur. Satu femur kita itu bisa 2 liter kalau berdarah. Kalau dua-duanya 4 liter. Kejar-kejarannya susah itu untuk mengatasi dia sampai tunggu namponnya itu. Ya. Jenis-jenisnya sudah Anda inspeksi. Perutnya distensi enggak? Kalau wanita harus curiga apa? Hamil atau tidak? Saya punya pasien baru nikah. Langsung saya ingat ini slide karena bolak-balik ngomong ya. Cek hamil. Positif ternyata. Apa pack testnya positif. Terus saya mintakan konsul obgyn, janinnya masih hidup. Hampir kelewatan ya. Terus auskultasi, biasanya bising usus turun pada peritonitis. Perkusinya kalau perdarahan redup. Kalau perforasi gaser ada udara, hipertimpani. Ya. Jangan lupa alat-alat kelamin diperiksa. Terutama ada laporan perkosaan, kejahatan seksual. Karena apa? Nanti kalau 2 minggu lagi di visum, udah hilang semua tanda-tandanya. Catat dengan baik, supaya itu jadi barang bukti. Kalau kelewatan, pemerkosanya bebas. Ya. Juga laki-laki, ya, diperiksa, diperkosa enggak laki-laki itu? Loh, mungkin enggak percaya. Ada. Jadi sodomi maksudnya, sodomi. Ya, itu penting, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau orangnya shock jangan dinilai dulu GCS-nya. Tolong atasi dulu shocknya. Ya, ABC ya. Shock dengan ABC. Proteksi diri ya, jangan lupa ada HIV, hepatitis C, hati-hati. Kemudian kapan pasang neck collar? Anda lihat aja mukanya hancur, GCS-nya di bawah 8. Gunakan neck collar. Nah, kalau ada usus yang keluar gini, jangan dipaksa masuk. Kenapa? Kalau terjepit pembuluh darahnya nanti nekrosis, mati ususnya, harus dipotong. Cukup Anda basahi aja pakai cairan infus, kalau terlalu kotor, baru ditutup kasa, kemudian dibasahi. Ya, karena ada benda yang nancap, jangan dicabut. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf ya, kelewatan waktunya. Ada pertanyaan? Dok, Ya. pasien yang tadi mati atau hidup dok? Yang mana? Yang nancep itu dok. Mancep mana ya? Yang Yang mana? Yang pertama-tama. Hidup. Hidup. Yang mana sih? Ini. Hidup ini. Ini berdiri nih orangnya. Yang satu lagi dok, yang panjang itu loh dok. Oh, hidup. Yang biasanya dipresentasikan itu yang hidup. Kalau sudah mati nggak ditunjukkan. Ini hidup. Ini kejadian di mana? Gempa bumi di Padang.
2000 berapa ya? 2009 kena tendanya pengungsi, nancep. Supirnya truk bawa bantuan untuk pengungsi. Kan ada gempa susulan, makanya hati-hati gempa susulan. Ada yang itu kan kalau salah hari Sabtu ya. Ada simposium di hotel-hotel, ada yang tertimbun di bawah. Ada yang serem ya, cerita serem di Padang. Kakinya kejepit bangunan. Ngocor terus. Tidak ada pilihan lain, dia harus motong sendiri kakinya. Bayangin itu apa? Kalau dia nggak keluar, berdarah terus mati dia. Jadi amputasi diri sendiri, karena orang-orang nggak bisa masuk. Dia yang bisa keluar, tapi dia kejepit kakinya, dipotong sama dia. Mungkin dikasih obat bius ya, nggak tahu, motong kaki. Dan itu terjadi, ya di Padang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih sebelumnya. Dok, saya mau cerita sedikit. Waktu itu ada di IGD. Terima kasih. Saya shift pagi. Ada pasien yang masuk dari shift malam. Pas operan, saya di melakukan pengkajian begitu. Dan ternyata riwayat trauma, ternyata hipersonor dok. Iya. Dan saya bilang diskusi ke yang shift malam, dokter umumnya, apakah enggak di dokter konsultasi atau WSD ya dok ya, segera nanti konsul dulu SPBTKV katanya. Yeah. Cuman kan butuh waktu begitu. Ternyata setelah beberapa jam saya tahu setelah pulang kan shift malam ya, shift pagi sorry. Itu benar di WSD begitu. Pertanyaannya adalah berapa lama bisa mengancam jiwa dok dari dia dinyatakan pneumotoraks sampai mungkin bisa meninggal begitu. Dan tipsnya untuk yang di lapangan kan bukan di IGD, kita tahu ini pneumotoraks dan mungkin tidak ada alat begitu. Iya. Kira-kira bagaimana tipsnya? Anda raba aja tangan kaki. Kalau tangan kakinya dingin, berarti kan kemungkinan orangnya shock. Ya? Iya dong. Kenapa bisa terjadi tangan dan kaki dingin? Siapa yang tahu? Karena pada saat orang itu tensinya turun, maka di sini ada baroreseptor. Dia akan ngatur kasih sinyal, otak, jantung harus diprioritaskan. Yang lain dikorbankan. Cara ngorbankannya bagaimana? Vasokonstriksi. Manifestasinya di tangan apa kalau vasokonstriksi? Dingin kaki. Itu pertama, taunya. Terus dadanya besar biasanya. Bulging. Anda perkusi, nyaring. Anda dengarkan, tidak ada suara napasnya. Vena jugularisnya distensi. Udah. Kalau nggak punya boket pakai apa? Yo. Nggak bawa spet ini di hotel atau di mana gitu misalnya. Di mana? Pakai ballpoint. Jadi mulai sekarang beli ballpoint yang kuat untuk nusuk gitu. Terus siapa tahu Anda nolong anaknya bupati, ya kan jadi menantu bupati. Wah, ya mas ya. Loh, ballpoint kalau plastik ini pecah ya, nggak kuat, nggak bisa nembus badan. Ballpointnya besi itu baru. Nanti plus masuk, buka isinya supaya dia udaranya bisa keluar. Kalau enggak, saya pernah ya di rumah sakit Polri. Saya datang ke sana, saya lihat foto ronsennya setelah dijahit. Jantung itu ada di sebelah kanan. Jantung kita normalnya di mana? Nah ini ada di kanan. Saya marahin dokternya, kenapa dijahit? Ya dok, serem saya, kelihatan parunya. Karena saya lihat sudah di kanan, saya pakai handskun, saya ambil gunting, saya buka, dus darahnya. Kemudian saya pasang WSD dulu, setelah pasang WSD baru dijahit. Jangan dibalik, dijahit dulu baru pasang WSD. Ya, terjadi tension akhirnya. Jadi si anak ini pulang dari sholat Jumat, ya, nggak ada yang dirampok, nggak ada, ditusuk gitu aja. Tusuk punggungnya itu, yaitu terjadi tension pneumotoraks. Kelihatan badannya membesar, orangnya sesak napasnya progresif. Sisi satunya juga tertekan. Itu ya mas. Jadi bisa dilakukan di lapangan bisa. Tapi saya tidak yakin juga bolpen bisa nembus ya. Sampai sekarang belum pernah. Tapi di film-film media sosial ada. Yang kejatuhan apa? Ini kebetulan mahasiswa kedokteran. Ingat enggak? Ada filmnya kan? Good Doctor. Ya, yang pemainnya Good Doctor. Orangnya agak gangguan jiwa tapi pinter. Autis ya? Autis. Ya itu di filmnya itu dia lakukan pertolongan terhadap tension. Itu tension. Ketusuk apa gitu ya. Ada lagi? Waktunya ini ya. Karena sudah lewat.
karena ditunggu juga di tempat lain. Udah ada ya? Terima kasih ya untuk atensinya, semoga bermanfaat untuk menolong pasien, memberikan keselamatan untuk pasien. Ya, akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.